Aku lemahnya begini. Jadi kalau ketemu customer tipeku, secara fisik di tipeku nih, berapapun dia mau kasih, aku terima. Oke. Gitu. Terus? Tapi kalau enggak, aku taruh tarif sekian. Dan tarifku tinggi. Berapa? Kalau dulu di zaman-zaman aku tuh kayak Nah, kita pengen tahu nih, dari tadi kan kita udah ngobrol tentang Wisnu. Boleh tahu nggak sih, kegiatan sehari-hari Wisnu saat ini apa sih? kalau aku Ah. kebetulan sekarang aku lagi kerja. Aku penyanyi, Oh, penyanyi juga. Oke. vokalis band yang ngisi di kafe-kafe. Oke. Kebetulan- Akustik gitu mungkin ya. Enggak, formasinya band lengkap. Oh, Lengkap, bahkan kita ada saksofon, ada vokalis, kita ada 2. Kadang kalau lengkap tuh formasinya ada 3. Cewek 1, cowok 2. serius? Iya, Lu bagian vokalis? aku vokalis. Genrenya apa? Kalau kita di kafe itu lebih kayak top 40, lagu-lagu yang anak muda sekarang dengerin apa itu yang kita bawa. Oke. Kadang-kadang pengunjung juga suka request kan. Oh, boleh request Iya. gitu kan. Jadi door to door kafe-kafe lah ya. Ya, jadi kayak malam Rabu Di mana? di Jakarta Timur, Oke. malam Sabtu misalnya di Jakarta Selatan, malam Oke. Minggu Jakarta Selatan, malam Senin Jakarta Barat, gitu-gitu dah. Tapi tetap di kafe yang sama gitu. Oke. Brand yang sama. Enggak, beda. Oke. Jadi intinya door to door ini kafe ke kafe lah ya. Iya. Di wedding. Wedding aku ada beberapa kali, cuma kalau wedding tuh kayak begini. Jadi kalau lu masih junior di dunia ini, dapat job wedding itu kan urusan job tuh manajemen yang atur. Yang dapat ya yang senior dulu lah. Oke. Yang junior nanti dulu gitu. Oke. Jadi intinya lu kegiatan sehari-hari ini adalah seorang penyanyi di kafe dan salah satu vokalis lah ya. Iya. Bisa main musik apa? Gitar, Oh, gitar. terus drum dikit sama organ. Oke. Ya, selanjutnya detik-detik terakhir lagi nih kita pengen tahu lagi dari sosok Wisnu. Wisnu, yang tadi gue tangkap adalah keluarga nggak tahu ya kan, keluarga lingkup rumah lah gitu, keluarga gitu kan. Terus teman-teman sebagian ada yang tahu juga nggak? Kalau temen ada yang tahu, Oke. tapi sebagian besar nggak ada yang tahu. Yang tahu tuh yang bener-bener yang sudah kayak bener-bener deket. Bener-bener temen yang dari SMP, SMA sampai sekarang. Salah satunya yang kejadian yang aku bilang tadi, yang cerita cinta pertama itulah ya. Oke. Terus di samping itu juga ada ada beberapa temenku kayak 1, 2, 3 orang gitu yang memang beneran deket banget. Apapun itu kita cerita, dia cerita, dan mereka tuh normal semuanya, cowok normal, berumah tangga, punya anak, dan mereka tahu aku, dan mereka tetap nganggap aku temen, dan aku kayak beruntung lah dapet temen-temen kayak mereka gitu. Kayak aku bisa terbuka sama mereka, dan mereka tetap menerima aku yang begini gitu, yang enggak seperti laki-laki normal pada umumnya. Oke, jadi intinya yang gue tangkap adalah ya sebagian ada yang sudah tahu lah ya, gitu, dan mereka menerima sosok Wisnu yang sekarang gitu. Tapi balik lagi yang tidak tahu gitu loh. Seandainya mereka tahu gitu loh, apa yang mau dibela gitu? Ada nggak pembelaan? Atau mungkin sudah pasrah aja dengan kehidupan saat ini? Mungkin karena pengaruh umur. Oh, pengaruh umur. Oke. Jadi aku tuh kayak, kalaupun suatu hari mereka harus tahu siapa aku sebenarnya, nggak apa-apa. Makanya aku berani buat datang ke sini. Ini mungkin jadi salah satu jalan buat aku buat ngasih tahu. Tapi ini dengan cara, dengan apa ya? Dengan a good way lah, cara yang baik lah ngasih tahu. Walaupun ini tuh sebenarnya bukan hal yang baik untuk diterima orang tua, saudara atau siapapun itu. Mungkin mereka agak sedih, kecewa atau apalah bentuk emosi yang mereka bisa keluarkan pada saat mereka lihat podcast ini nanti. Cuma aku mau gimana lagi? Ya ini, aku begini.
dari kecil sampai sekarang tuh kayak aku nutupin semua yang kulakuin tuh, kututupin semua yang aku rasain di dalam pikiran sama hati ini, bahwa aku tuh suka sesama tuh aku tutupin, jangan sampai ada yang tahu. Karena juga aku takut, khawatir banget, apalagi waktu aku kecil. Sampai pada saat aku terjun pun semua tak kerjain. Sampai aku tuh pernah jadi escort di Jakarta. Aku dulu tamat kuliah, aku kerja di Jakarta. Kerja aku marketing, jadi kerja kantoran lah, biasa marketing. Tapi pada saat aku kerja, mungkin karena waktu muda, kondisi wajah, tubuh, karena aku juga kebetulan berangkat, aku juga seorang atlet kan, jadi badanku tuh kayak bagus gitu, atletis, dan aku cenderung memang rajin olahraga, kayak orang bilang nge-gym, workout gitu. Aku rutin dalam 1 minggu tuh selalu 5 atau 6 hari, dan itu selalu 2 jam. Jadi banyak ketemu orang-orang dunia pelangi di dunia kerja yang bersinggungan sama aku. Jadi misalkan kayak aku lagi jualin produk dari perusahaan kita, dan ternyata calon customer ini ternyata orang pelangi. Kadang-kadang kita ketemu sama orang pelangi kan, mereka bisa, ini belok nih. Oh ini dia belok nih. Dia suka kasih kode-kode flirting segala macam ya kan. Kalau memang pada saat aku ketemu cocok, dia cocok, aku cocok, kenapa enggak? Jadi kita. Tapi tadi jadi escort. Ya. Dibayar. Aku dulu sempet di Jakarta sampai ke Bali, tapi aku nggak ngikut sama teman-temanku. Beberapa escort itu sampai ke Singapura dan Malaysia, mereka online di aplikasi, dan aku tahu aplikasi-aplikasi apa yang mereka pakai buat online, dan aku tahu harga rate mereka itu berapa, buat ngelakuin ini berapa, buat begini berapa, buat short time berapa, long time berapa, tuh aku tahu. Bahkan teman-temanku tuh sampai sekarang mereka masih. Sampai sekarang ini mereka masih. Kalau aku pribadi, mungkin nanti kalau ada satu orang temanku, salah satu mungkin bisa diundang ke sini mungkin ya, bisa ditanya aku pada saat itu tuh kayak on off gitu, kayak aku dapet yang, nah tapi dulu aku begini. Pinter. Jadi kalau kayaknya banyak duitnya nih, baik nih gitu ya, dijaga. Fisiknya nih lumayan lah ya, aku handle. Tapi kalau enggak begitu aku enggak mau. Bukan escort seutuhnya. Iya, itu udah manusiawi gitu loh kan, sebagai escort itu ya pasti yang namanya ya mencari yang kakap lah. Ya kan? Yang bisa menghidupi lah gitu kan. Ya kan, bisa menuruti kemauannya Wisnu gitu. Itu berapa lama bertahan di dunia seperti itu? Lama. Jadi kayak aku kerja di Jakarta dulu mungkin ada sekitar 7 tahun kerja. Mungkin ada kali 3 atau 4 tahunnya aku sambil kerja sambil nyambi escort. Selingan lah ya. Selingan. Jadi kadang-kadang aku tuh sebenarnya begini. Kayak ada temen nih. Temen suka ikut audisi kayak pemotretan nih segala macam. Tahu-tahu aku yang nganterin doang nih. Nganterin doang. Tahu-tahu aku yang ditawarin. Dari aku ditawarin itu, tahu-tahu nanti ada tawaran yang masuk ke aku, mau nggak nyambi begini. Bahkan aku juga pernah jadi kayak dapet job foto buat majalah, buat salah satu brand pakaian gitu. Bahkan ada 2 fotoku tuh gede, segede pintu, itu ada dipajang di Senayan City sama di GI. Ini serius gak sih? Serius. Aku pun nggak nyangka. Jadi ceritanya aku nganterin temanku audisi. Dan di sana ternyata mereka kekurangan orang yang kulitnya agak gelap. Yang ikut audisi semuanya putih semua cowok-cowoknya. Dan mereka butuh 1 aja yang agak gelap kulitnya. Ditambah aku waktu itu kan memang hobi gue kan kayak camping, arung jeram segala macem ya kan. Jadi kulitku agak lebih gelap, jadi eksotis lah gitu. Jadi aku renang ya kan. Jadi aku ditawarin, ada krunya mereka keluar audisi juga. Enggak pak, aku bilang. Enggak bang, enggak mas, aku bilang. Nyanterin temen. Kenapa enggak ikut audisi? Enggak, aku jelek, belum. Mereka pada cakep-cakep, aku nggak pede. Kamu cakep, enggak, aku cuma nganterin doang. Kamu ikut aja ya.
aku ndak tinggi, gue bilang, ndak butuh tinggi. Aku juga nggak bisa jalan catwalk di itu, nggak bisa. Ini kita cuma buat foto di majalah, nggak butuh tinggi, nggak butuh pintar jalan. Buat foto nanti kamu bisa diarahin katanya. Kamu isi formulir ini, aku isi. Akhirnya aku dapet, temenku ndak. Dapet lah, lumayan lah, dapet apa sih kayak royalti beberapa bulan kontrak. Masuk ke rekening cering setiap bulan. Royalti apa namanya itu, kontrak lah ya. Kontrak berapa tahun gitu kan. Enak cuma beberapa bulan. Beberapa bulan doang. Itu apa, kacamata, baju atau apa? Baju. Berpose itu ya di mall ternama. Iya. Luar biasa. Gue nggak nyangka gitu, banyak banget pengalaman gitu loh ya. Luar biasa gitu loh. Ya udahlah, kita kembali lagi ke jalur yang tadi itu gitu ya. Nah, selama menjalani kehidupan seperti ini gitu kan, enggak, stop dulu. Tadi kan ini gue pengen tahu loh ya, sosok dari kita flashback dulu nih. Lu menjalani kehidupan yang tadi itu, boleh tahu nggak sih rate-nya berapa waktu itu, sosok dari Wisnu? Aku. Jangan sombong loh. Ya. Aku dulu termasuk apa ya? Termasuk ndak tinggi, aku ndak mau ambil. Ndak tinggi, aku ndak mau ambil. Jadi misalkan dulu tahun berapa itu ya? Sebelum COVID, ingat gak sih tahun-tahun berapa? Ya 2018 lah, 2018 menjelang 2019. Ya kayak sebelum COVID itu aku masih kerja di Jakarta sama di Bali. Tapi on off ya, kadang aku ambil, kadang enggak, ambil, kadang enggak gitu. Jadi kayak kadang blast tinggalin semua karena kerjaan lagi bagus nih, lagi sibuk, lagi ini segala macam. Nah, tapi aku lemahnya begini. Jadi kalau ketemu customer tipeku, secara fisik di tipeku nih, berapapun dia mau kasih, aku terima. Gitu. Terus? Tapi kalau enggak, aku taruh tarif sekian. Dan tarifku tinggi. Berapa? Kalau dulu di zaman aku tuh kayak 1,5. 1,5. Ya, 1,5. Itu sekali main. Ya, pernah aku dapet tuh di harga 5. Ya. Jadi yang aku handle tuh sempet lokal, bule. Banyak. Aku udah pernah sama bule Eropa, Belanda, Australia, Arab, Chinese, lokal, orang-orang daerah udah pernah. Bahkan aku pernah di Afrika. Belum. Black man belum. Karena aku nggak berani. Kenapa? Black man segini. Nah, ngomongnya segini, lu jadi apa? Aku dulu kalau pada saat jadi escort, aku ketemu tamu T, aku jadi B. Aku ketemu tamu B, aku jadi T. Jadi fleksibel lah ya. Fleksibel karena ukurannya duit. Yang penting duit. Iya. Mau tahu duitnya buat apa? Buat jajan, beli sepatu, baju, biar menter. Masih muda ya, wajar lah kehidupan perkotaan ya kan, yang dituntut harus seperti itu mungkin. Apalagi mungkin circle lu waktu itu juga banyak seperti itu kan. Jadi saling flexing gitu loh, kayak oh gue punya ini, udah kayak wah gitu loh. Dan sekarang masih dijalanin. Udah lama ndak. Sampai aku nikah itu, jangankan kerjaan sebagai escort itu, kegiatan aku sebagai kaum pelangi pun aku hentiin. Cuma setelah gagal balik lagi. Cuma eskornya enggak. Sekarang tuh lebih kayak kenalan, cari yang cocok. Mungkin kalau bisa hubungan. Kalau enggak ya aku enggak menafik, fun. Ayo, dia suka, aku suka, cocok, kenapa enggak? Kan sama-sama mau, istilahnya saling bantu lah. Dia lagi butuh, aku butuh. Istilahnya dia temanku nih. Aku anggap teman lah ya, dia teman. Dia lagi ange nih, butuh bantuan dong. Ya udahlah, kenapa enggak kita bantuin teman biar. Kurang lebih begitu. Jadi intinya Hapus Channel pengen tahu lagi nih, intinya dari sosok Wisnu ini berhubungan di dunia pelangi ini, berarti nggak ada yang namanya berhubungan kayak layaknya pacaran gitu, nggak? Jadi hanya fun selama perjalanan hidupnya Wisnu. Kalau pacaran aku sebenarnya ada. Ada. Tapi mungkin nggak sering, karena kebetulan yang aku temuin tuh kebanyakan dari aplikasi.
Kan kenalan biasanya cuma dari aplikasi tuh. Oke. Kalaupun kita kenalan sekedar di tempat dugem yang aku nggak bisa sebutin lah namanya, orang udah tahu lah kalau di Jakarta apa. Oke. Barnya yang di Bali itu pada tahu orang apa ya kan. Oke. Jadi kalau di sana mungkin kita ketemu mereka cuma buat having fun doang. Oke. Tapi pada saat tertentu tuh ada waktu-waktunya kita ketemu sama orang yang memang dia pengen serius, pengen cari pasangan. Kebetulan di awal juga kita tertarik secara fisik ada, pas kenalan itu ternyata chemistry-nya dapet. Pacaran, aku sempat pacaran paling lama ada kayak 3 tahun. Oke. Nah itu. Tapi kebetulan pacarku banyaknya bule. Oh bule. Iya. Simpanan bule gitulah ya. Kurang lebih gitu deh. Oke kalau gitu, untuk yang terakhir kalinya ya, mau sampai kapan menjalani hidup seperti ini? Berat nih pertanyaan. Kalau sampai kapan, aku jujur sekarang setelah apa yang aku laluin belakang kemarin, fase-fase yang udah aku lewatin, aku tuh bukan kayak Wisnu yang dulu, yang masih bocah, yang masih remaja, yang masih beranjak dewasa. Sekarang tuh kayak Wisnu yang udah cukup umur gitu. Aku udah punya banyak pengalaman, pengalaman baik, buruk, pahit, sedih segala macam tuh ada. Udah pernah ngerasain lah. Kalau sekarang aku kayak lebih apa ya? Kayak lebih legowo aja lah ngejalanin. Ke depan ini aku jalanin aja, bakal kemana, ngalir aja, ngalir. Kalau nanti suatu hari ketemunya cowok lagi ya jalanin. Tapi suatu hari nanti kalau suatu hari tahu-tahu tiba-tiba ketemu cewek dan pengen ngejalanin apa sih kodratnya laki-laki, walaupun aku gay, aku kan terlahir laki-laki, kodratnya laki-laki tuh. Jadi aku harus di pikiran aku ini sekarang, suatu hari aku harus tetap menikah, punya istri, punya keturunan, tetap itu harus ada. Tapi sorry, berubah dari lubuk hati nih menjadi apa yang namanya pria yang sama sekali sudah meninggalkan dunia pelangi, bisa nggak? Bisa, karena aku pernah ngerasain kan. Aku ada pengalaman kan. Pernah menikah tapi gagal. Tinggal nunggu waktu kapan ketemu orang yang tepat, perempuan yang tepat. Itu. Kalau sekarang ya udahlah, aku jalanin dulu lah. Jadi menurut Wisnu, seseorang yang udah berwarna pelangi itu ada kemungkinan kalau mau berubah itu pasti bisa. Sebenarnya bisa. Tinggal berapa persen berubahnya, meninggalkan dunia pelangi itu balik ke orang ini masing-masing. Tapi intinya bisa. Intinya bisa. Kalau yang aku rasain ya, aku benar-benar blast pada saat nikah tuh nggak ada lagi tuh. Kebutuhan apa kita bilang, kebutuhan biologis aku dapetin dari istriku, sah, dan itu namanya ibadah lagi. Dan nikmat, enak, sama aja. Nggak sama sekali kepikiran untuk berbelok lagi, itu nggak ada sama sekali ya? Enggak, malah itu dah, malah kita nikmatin lama-lama. Nah kembali lagi ke orang tua, seandainya misalkan orang tua sudah tahu gitu, apa yang mau disampaikan ke orang tua? Kalau orang tua yang jelas, mungkin karena aku ndak punya kedekatan secara emosi seperti layaknya anak-anak normal ke orang tuanya. Tapi kalau ke ibuku masih ada. Ya, walaupun hubungannya nggak baik ya. Sampai hari ini tuh. Aku tuh termasuk tipe anak yang dari kecil sampai sekarang tuh kayak dianggap ada atau ndak ada tuh ndak tahu sama orang tua aku. Jadi kalaupun menghubungi itu, kalau telepon segala macam, beneran aku yang ngubungin. Aku tuh nggak pernah dicari sama orang tua aku. Jadi kayak itu tuh dulu kalau aku kecil itu tuh kayak jadi luka di diri aku. Tapi kalau sekarang udah dewasa ini udah ndak lagi. Aku udah bisa ini. Sorry, gue potong. Tapi sekarang masih ada komunikasi dong pasti kan? Masih. Sorry, gue lagi. Yang dua-duanya masih ada kan? Masih lengkap. Nah, seandainya mereka tahu misalkan apa yang mau diutarakan gitu loh, ya udahlah biarkan saya menjalani hidup seperti ini, atau gimana? Kalau mereka tahu ya, I don't care. Aku
ini kesempatan nih buat aku kasih tahu juga. Aku juga nggak pernah mau ngejalani hidup seperti ini. Aku juga pengen jadi anak tuh seperti anak yang selalu bisa bikin orang tua tuh bangga. Siapa yang nggak mau sih? Cuma aku nggak tahu kenapa yang aku temuin seperti ini. Aku terlahir seperti ini. Buat keluargaku, kalau kalian mau terima, alhamdulillah. Nggak pun, aku pun tetap nerima respon apapun dari kalian. Karena aku nggak bisa mungkirin memang aku begini gitu. Dan aku bebaskan mereka dengan respon mereka masing-masing dah. Intinya ya udahlah, terima ya syukur, yang enggak juga ya udahlah gitu. Itu sih, karena mungkin ya karena pengaruh tadi tidak ada kedekatan, itu yang membuat menyalahkan orang tua nggak sih, apa namanya, di mata Wisnu yang karena nggak ada kedekatan tadi, ada kata-kata broken home lah gitu kan dari masa kecil, menyalahkan orang tua nggak menjadi sosok seperti ini? Enggak, malah enggak ada sama sekali aku nyalahin orang tua. Gara-gara mama, gara-gara ayah nih aku jadi begini gitu enggak. Kalau kecil dulu ada, kalau sekarang tuh udah enggak. Kayak emang ini aku yang ngejalanin, aku yang lakuin, aku yang milih kan. Jadi apapun konsekuensinya ya aku yang terima, aku yang ngerasain. Gitu. Satu lagi di pengunjung terakhir, Wisnu, tahu sendiri kan di negara kita seperti apa tentang dunia pelangi atau mungkin dunia LGBT ya kan. Ya banyak pasti pro dan kontra ya kan, terutama untuk netizen di luar sana ya kan, yang menganggap ini ya sebagai wah apalah macam-macam yang maha benar lah mereka gitu kan. Terus gimana tanggapan sosok Wisnu untuk menghadapi mereka, apa kata-kata gitu loh, ada nggak kayak misalkan apalah ya udahlah ini gua, atau mungkin tenang gua akan berubah nanti gitu, atau gimana, ada nggak? Aku pernah nemuin beberapa temen gitu ya, temen yang mereka tuh bukan dari dunia pelangi, tapi mereka tuh kayak nggak terima kaum kita gitu. Yang aku bisa lakuin nggak ada apa. Kalau aku pribadi ini nggak ada apapun yang bisa aku lakuin terhadap orang-orang yang seperti itu. Aku cuma milih buat diem. Aku biarkan mereka dengan responnya mereka seperti apa. Toh nggak berpengaruh juga dalam kehidupan aku di dunia pelangi ini. Apapun bentuk respon, apapun bentuk reaksi mereka, apapun kata hujatan mereka tuh nggak ngaruh sama aku. Nggak ngaruh apa nih? Ntar dulu nih. Nggak ngaruh untuk merubah diri atau gimana? Nggak mengaruh bodo amat gitu? Iya, lebih kayak cuek. Bodo amat? Ya, udah cuek. Kalau dulu mungkin dibilang begitu aku marah. Kalau dulu. Kalau sekarang udahlah, udah cuek. Dibilang, lu bencong ya? Emang iya. Iya kan? Mau apa lagi? Aku mau kasih respon seperti apa? Oh ya udah, iya aku tahu gitu aja. Taunya dari mana? Sejak kapan? Gitu udah. Jadi kayak udah jadi pertanyaan biasa yang udah nggak kaget lagi kalau ada suatu hari ada orang nanya, lu gay, lu belok gitu. Iya. Taunya kapan? Dari mana? Gitu udah. Mau gabung? Gitu. Oke, kalau gitu itu aja sih mungkin cerita dari sosok Wisnu ya, karena udah sangat luar biasa diceritain di Hapo Channel. Jadi ya apa ya gue bilang ya, luar biasa sih cerita pengalaman hidupnya Wisnu ini ya, udah berbagi di Hapo Channel. Jadi dari konten ini ya buat kalian semua yang ada di luar sana ya mungkin ambillah hikmah dari perjalanan sosok Wisnu, atau mungkin ambillah pelajaran dari perjalanan kisah hidupnya Wisnu, atau mungkin buat kalian apaan sih, nggak ada apanya ya udahlah, anggap aja sebagai konten buat tontonan atau hiburan buat kalian, atau biar kalian bisa tersenyum di sana, atau mungkin bisa menggeleng-gelengkan kepala. Tapi intinya dari konten ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya ada loh di sekeliling kita orang-orang yang seperti ini gitu loh, seperti kisah hidupnya Wisnu, bahkan bisa terjadi di dalam keluarga kita sendiri gitu loh, yang kita nggak mungkin tahu tapi jadi akhirnya tahu gitu loh. Jadi di sini saya cuma pengen mengangkat aja kisah sosok Wisnu ini biar agar kita tahu
ke depan, apa namanya, agar kita tahu lah di sekeliling kita ada Wisnu dan yang lain-lain. Dan buat Wisnu ya tetap semangat ya buat kamu. Iya. Ya gue berharap, yang gue tangkap sih ya, coba gue pengen tunggu lagi ya. Semoga bisa mendapatkan istri lagi biar benar-benar berubah. Amin, amin, amin. Ya kan? Janji ya berubah ya. Oh, udah di planning, udah di planning, cuma lagi ngejalanin dulu. Iya, kata-kata Wisnu kayak itu tadi, dia bilang kan, oh menikah itu udah pasti berubah. Tapi nggak tahu ya buat kalian di luar sana yang pernah merasakan menikah, balik lagi nggak, atau benar-benar udah tobat atau gimana. Tapi ya balik lagi ke diri kalian sih, kalian yang tahu. So terima kasih Wisnu udah bergabung di Hapo Channel dan berbagi cerita kisah yang sangat luar biasa di Hapo Channel. Dan buat kalian semuanya, terima kasih udah menonton di Hapo Channel. Intinya dari konten ini, ambillah pelajaran yang menurut kalian memang ada pelajarannya. Tapi kalau memang tidak ada, ya udahlah, anggap aja lah konten yang apalah. So, saya Heri mengucapkan terima kasih udah selalu stay tune di Hapo Channel, dan Wisnu mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye.